Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahayu, kelas 12 SMK Asyukron jurusan TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah OSI layer. Pengertian model OSI layer. Model OSI adalah suatu deskripsi abstrak mengenai desain lapisan-lapisan komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1977. Model ini juga dikenal dengan model 7 lapisan OSI atau OSI 7 layer model. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Sejarah OSI layer. OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa tahun 1977. ISO menyediakan suatu kerangka berbentuk logika yang telah terstruktur tentang bagaimana proses suatu komunikasi data yang berinteraksi melalui sebuah jaringan. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. Sebelum adanya OSI layer, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada meski masih dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Maka, sekitar tahun 70-an digagaslah 2 proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Perancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik, sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada tahun 1983. OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya, hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP/IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya. Namun, OSI layer tidak hilang begitu saja. Saat ini, protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan, untuk menjelaskan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nur Hidayat. Saya kelas 12 dari Sekolah SMK Asyukron. Saya akan menjelaskan fungsi OSI layer. Fungsi OSI layer pada produsen komputer dan developer jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer dengan baku, karena tidak semua proses butuh OSI layer dan dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun konsepnya juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga akan dapat segera diatasi dan komunikasi kembali normal. Fungsi dari konsep OSI layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Fitriani, kelas 12 dari SMK Asyukron jurusan TKJ. Saya di sini akan menjelaskan tentang 7 lapisan OSI layer beserta fungsinya. Berikut adalah 7 model OSI layer yang dimana setiap lapisannya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.
1. Application layer atau lapisan ketujuh. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, Telnet, SMTP, browser, dan lain-lain. 2. Presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layar application. Pada layar presentation, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layar ini adalah JPEG, MPEG, ASCII, GIP, MIDI, MIME, TLS, SSL, dan lain-lainnya. 3. Session layer atau lapisan kelima. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layar ini adalah SQL, RCP, NFS, RTP, SMB, SCP, dan lainnya. 4. Transport layer atau lapisan keempat. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layar ini, yaitu yang pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. 2. Melakukan transmisi dan mulai dari session sampai ke network layer. 3. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layar ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. 4. Melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layar ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan, contohnya TCP atau UDP. 5. Network layer atau lapisan ketiga. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada, contohnya IP internet atau internet protokol. 6. Data link layer atau lapisan kedua. Data link berfungsi menetapkan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi suatu format yang dinamakan frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi proses koreksi kesalahan seperti flow control, pengalamatan hardware atau MAC address, dan juga menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 sendiri membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link, control atau LLC, dan media access atau control atau MAC. Contohnya IEEE 802.2 atau 802.3 HDLC FDDI. 7. Physical layer atau lapisan pertama. Layar fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga kemungkinan penerimaan sinyal dengan baik. Layar fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level mendefinisikan bagaimana network interface CAR atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio, contohnya RJ45, USB, Bluetooth, dan Ethernet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani, kelas 12 SMK Sukron.
jurusan TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja OSIS layar. Pertama, application layar akan mengirimkan data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerimaan data. Kedua, pada presentation layar terjadi konfirmasi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layar akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, pengiriman data melakukan pemecahan data ditransformasikan layar dan dikumpulkan kembali pada transport layar penerima. Kelima, network layar membentuk alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Selanjutnya, akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk format seperti alamat fisik dalam data link layar. Dan pada lapisan utama, tempatnya PIK layar, data akan dikirim melalui pemerintah jaringan menuju lapisan transfer pertama. Langkah terakhir, alur proses akan berbalik serta berulang dari PIK layar ke application layar sampai mengarah ke jaringan user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani, kelas 12 SMK Sukron, jurusan TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam OSIS layar. Contoh fungsi OSIS layar dalam kasus ketika di dalam kantor dan kita ingin mengirim email. Layar 7, kita menggunakan email file, contoh Outlook, Express atau Thunderbird yang memiliki fungsi SMTP dan POP3 menurut OSIS layar 7. Layar ke-6, kita mengirim email dalam format ASCII atau HTML. Si aplikasi kemudian membuat sebuah unit data yang diformat dalam ASCII atau HTML menurut OSIS layar 6. Layar 5, pesan email tersebut akan menggunakan operating system untuk membuka sesi. Untuk komunikasi antar host menurut OSIS layar 5. Layar 4, sebuah token TCP dengan server SMTP dibuka oleh sistem operasi. Virtual circuit dibuka antara komputer kita dan server email dengan menggunakan TCP menurut OSIS layar 4. Layar 3, komputer kita akan mencari alamat IP server SMTP sesuai dengan tabel routing dari sistem operasi. Jika kita tidak ketemui di dalam tabel routing, maka akan dituliskan ke router perusahaan kantor tempat kita bekerja untuk menentukan jalur. Protokol IP, inilah yang berada pada OSIS layar 2. Layar 2, paket IP ditransformasikan ke frame Ethernet menurut OSIS layar 2. Layar 1, frame Ethernet dioperasikan ke sinyal-sinyal listrik yang dikirim sepanjang kabel Cat 5 menurut OSIS layar 1. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kami